Haleluya, selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersua untuk kita boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali dalam doa sebelum kita membuka Alkitab kita. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lewati, hingga tiba saatnya bagi setiap kami semua untuk mengistirahatkan tubuh kami dalam kelelahan yang sudah kami alami sepanjang hari ini. Namun terlebih dahulu kami rindu hidup kami diisi dengan kebenaran firman-Mu sebagai sebuah suluh, sebagai sebuah teladan dan petunjuk hidup dalam kami menjalani hari-hari kami berikutnya. Berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar dan memohon Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti mendambakan sebuah kehidupan yang diwarnai dengan kebahagiaan. Banyak orang membuat tolak ukur sebagai sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Ada yang berbahagia karena mereka sudah mencapai tujuan-tujuan hidup mereka melalui sebuah pernikahan, melalui sebuah capaian prestasi, melalui sebuah kesenangan yang bisa didapatkan dalam setiap goals yang mereka buat dan mereka menganggap bahwa itu adalah kebahagiaan. Malam hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah petunjuk dalam kehidupan kita, apa yang membuat setiap kita semua mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membaca 12 ayat sebagai petunjuk dalam kehidupan kita bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebuah petunjuk-petunjuk bagaimana kita mengalami kunci-kunci kebahagiaan telah disebutkan dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca pada malam hari ini. Dan ternyata petunjuk ini merupakan hal yang kontradiktif atau berkebalikan dengan standar-standar yang dibuat oleh orang pada umumnya, bagaimana ketika mereka mengatakan sebuah tujuan kebahagiaan dengan pencapaian-pencapaian yang didapat dalam hidup ini.
Ternyata petunjuk dalam firman Tuhan yang membawa kepada kita sebuah kunci-kunci kebahagiaan, kunci-kunci mengalami kebahagiaan dalam hidup ini, kita bisa lihat dalam petunjuk-petunjuk tadi. Ya, bagaimana orang akan berbahagia jika mengalami kondisi-kondisi yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebuah kunci kebahagiaan dalam hidup ini bisa kita dapat adalah ketika kita membuat hidup ini menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan yang sejati adalah sebuah kebermanfaatan hidup yang ada dalam kehidupan kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka kebahagiaan yang dialami oleh orang lain atas perbuatan kebermanfaat hidup yang terpancar dalam kehidupan kita, tentunya kebahagiaannya akan berbalik kepada kita. Ya, jadi sebuah kunci kebahagiaan dalam hidup ini adalah manakala hidup kita mengalami kebermanfaatan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kebahagiaan yang dialami oleh orang lain karena kebermanfaatan hidup yang kita berikan kepada mereka akan berbalik ke dalam diri kita sendiri. Ya, karena mereka dikatakan akan beroleh kemurahan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebuah kata kunci bagi setiap kita semua bagaimana mengalami kebahagiaan hidup, yaitu mencerminkan sebuah kehidupan yang mampu memberi manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kebermanfaatan apakah yang bisa kita berikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita adalah kebermanfaatan dalam kemurahan hati yang bisa kita berikan bagi saudara-saudara kita. Jadi bagaimana? Apakah kita sudah berbahagia? Apakah hidup kita sudah memberikan kebermanfaatan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita masih menanamkan sebuah egosentris atau membuat sebuah standar kehidupan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dengan tercapainya sebuah goal-goal yang kita buat dan hanya kita nikmati kita sendiri? Ternyata kebahagiaan yang dapat kita peroleh adalah ketika apa yang kita punya itu bisa memberikan dampak atau memberikan kebermanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Serentetan kunci-kunci kebahagiaan yang lain dapat kita lihat pula dalam petunjuk-petunjuk firman Tuhan dalam bacaan Matius yang kelima ini. Kuncinya adalah sebuah kebermanfaatan hidup yang bisa kita tunjukkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya setiap kita dapat menunjukkan sebuah kualitas kehidupan, kebermanfaatan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan sendirinya, kebahagiaan itu akan menjadi sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita semua. Satu ayat lagi kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-20, pasal yang ke-20, ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan hati kita, menguatkan hidup kita
dengan sebuah sikap hidup sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita semua yang murah hatinya. Tuhan memberkati setiap kita semua. Selamat berbahagia. Kami bersyukur Tuhan atas petunjuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu menjadi orang-orang yang murah hati. Maka kebahagiaan itu akan menjadi milik bagian kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.